Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan review ini ya, SSD M.2 NVMe RX7. Ini X Flash, ada X Flash-nya di sini. Ini adalah merek baru sih kalau nggak salah. Baru-baru aja ini atau baru tahun kemarin, akhir-akhir tahun kemarin lah. Yang dimana dia itu mengeluarkan SSD yang SATA 3 dan juga NVMe. Kalau yang M.2 yang biasa aku juga kurang tahu sih ada apa enggak, aku juga lupa. Tetapi ini yang NVMe. Di sini saya akan mengunboxing dan juga mereview apakah bagus atau tidak, cocok atau tidak. Yang dimana kalau dilihat ini dia tuh agak asing di dunia perpisian karena juga baru sih SSD RX7 dan juga kurang ada yang review banyak sih kalau yang ini. Maka dari itu saya akan mereviewnya yang serinya NVMe ini. Apakah kecepatannya bagus atau tidak, panas atau tidak, saya menggunakan ini. Disandingkan menggunakan inilah ASRock B460M yang dimana dia tuh ada heatsink M.2-nya. Dan nanti saya akan membandingkan juga di bagian panasnya suhu menggunakan heatsink dari M.2-nya ini dan juga tanpa heatsink dari ininya SSD-nya ini. Apakah terpaut jauh atau tidak di bagian suhunya menggunakan heatsink dan juga tidak ya. Seperti itu, dan ini harganya 515.000 yang serinya 256GB NVMe ya, M.2 NVMe. Dan sebelum saya lanjutkan untuk mengunboxingnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman di pojok kanan bawah itu ya. Tinggal diklik seperti itu, unboxing dan juga untuk reviewnya. Dan kita pindah ke kamera atas. Dan seperti ini kecil adanya, berbeda dengan M.2 yang lainnya ya. Kalau yang lainnya itu agak besar sedikit, tapi kalau yang ini kecil, simple, dan juga packagingnya ya lumayan sih kalau menurutku, meskipun tidak terlalu ramai juga. Kita akan buka aja langsung, dan kita buka seperti ini. Gimana sih ini? Kayak kebalik. Oh lah, ginilah pokoknya lah. Ini kosongan, dan di sini adalah SSD-nya M.2-nya. Nggak ada buku garansinya ya kalau nggak salah. Ini ada garansinya dari belakang sini, stikernya 2021, dan ini SSD-nya. Kita cek aja di sini apakah ada kartu garansinya atau tidak. Dan kosong ya. Tetapi yang lainnya juga kurang lebih sama ya. Ada yang ada, ada yang tidak. Kalau seperti contoh yang Vigen itu tidak ada. Kalau yang ini juga sama, tidak ada. Ya, packagingnya ya simple standar sih. Kurang bagus sih kalau menurutku. Dan juga ini agak ringkih ya. Kalau misal diinjak atau ketumbuk dengan barang-barang yang berat, mungkin bisa patah sih ini. Jadinya kurang bagus ya packagingnya. Kritik aja. Dan di sini M.2-nya 256GB NVMe RX7 X Flash, serinya X Flash. Ini juga ada websitenya, Anda bisa cek aja di sini ya, www.rx7-ind.com. Aku juga belum pernah nyoba. Di sini dia portnya seperti inilah, dan juga belakangnya simple kosongan, cuma stiker aja. Ini lubangnya untuk dibaut, dan di sini ya simple sih seperti ini aja, warna hitam. Dan di sini saya akan membandingkan dari segi kecepatannya apakah sesuai dengan di sini. Nggak ada sih. Kalau saya cek di tempat saya membeli, dia tuh ada apa tuh speknya lah, kecepatannya berapa dari segi menulis maupun membacanya. Tetapi di sini tidak ada tulisannya sama sekali. Nanti saya akan membandingkan seperti ada di sini ya. Saya kasih gambar di sini. Apakah real atau tidak, atau lebih atau tidak daripada yang ada di gambar tersebut atau speknya tersebut. Dan juga saya akan membandingkan dari segi suhunya apakah panas atau tidak, yang dimana telanjang, dan juga dikasih heatsinknya ini dari Mobo ASRock B460 Pro 4 ini ya. Ini apakah lebih dingin atau tidak, apakah sama aja. Terkadang itu ada yang sama aja, tetapi saya akan membandingkan dulu apakah sama atau beda dari segi suhunya. Dan juga saya akan mengetes transfer file juga dari SSD ke hard disk atau hard disk ke SSD seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk reviewnya. Gak usah lama-lama lah. Yuk. Dan lalu yang pertama kita tes untuk bootingnya apakah cepat atau tidak menggunakan SSD-nya ini. Dan kita cek aja langsung. Dan akhirnya dia mendapatkan 18 detik,43. Jadi kalau menurutku ya wajar sih, cepat sih.
Kalau SSD biasa dia tuh ya 20-an lah, 20-30-an. Kalau 18 detik masih dibilang cepat. Dan kita lanjut untuk tes berikutnya, kita cek menggunakan HD Sentinel, yang dimana untuk mengetes kesehatan dan juga performanya apakah bagus atau tidak. Dan kita buka, dia itu 100% semua dari segi kesehatan dan juga performanya. Dan juga di bagian notnya dia itu perfect, jadi aman. Dan lalu yang kedua kita cek dari segi suhunya, yang dimana jika lo tidak menggunakan heatsink atau bisa dibilang telanjang di bagian mupunya, dia itu mendapatkan 41 derajat. Kalau menggunakan heatsink dari mupunya, yang dimana sudah ada armornya itu ya, di mupunya B460 Pro 4 ASRock-nya itu, dia itu ada heatsink pendinginnya dan mendapatkan 40 derajat. Hanya terpaut 1 derajat. Ya nggak masalah sih, cuma 1 derajat. Jadi ya tidak terlalu jauh sih, dan juga tidak signifikan untuk membedakan suhunya. Ya tetapi lebih rekomen menggunakan heatsink supaya lebih dingin lah. Dan kita lanjutkan saja untuk Crystal Dixmer yang serinya ke-6, kita cek dari kecepatannya. Dia tuh mendapatkan 1928 untuk membacanya, dan menulisnya mendapatkan 1071. Jikalau kita bandingkan dengan yang di websitenya resmi atau di deskripsi di bagian tokonya itu, di sana kan speknya tertulis 2000 untuk membaca, 1200 untuk menulis. Jika dibandingkan dia itu hampir tipis sekali. Jadi kalau menurutku sih ya rekomen sih, dari segi kecepatannya bisa dibilang sama lah. Yang dimana membacanya 1928 ke 2000 kan hampir tipis. Dan juga menulisnya juga sama sih, 1071 ke 1200, tipis sekali. Jadi bisa dibilang kalau buatku sih ya sesuai dengan dari segi kecepatan membaca maupun menulisnya. Lalu yang terakhir kita tes untuk memindah file, yang dimana pindah file ke C ke D, atau kata lainnya dari SSD ke hard disk. Kita cek seperti yang ada di itu ya, di grafiknya itu sangat jelas sekali. Dia tuh mengkopinya, dia tuh naik lalu dia tuh turun lagi. Naiknya tuh mentoriknya di 516, tetapi lama-kelamaan turun ke 40, 30, ya ke 50 lah. Standarnya ke 50, tetapi di awal beberapa detik dia tuh 100-an sampai ke 500, lalu turun lagi ke 50. Seperti itu. Akhirnya cuma dimentok di 50 rata-rata terakhirnya lah, tetapi di bagian depan dia tuh cepat. Ya seperti itulah, apakah semua SSD seperti itu aku juga kurang tahu. Kalau menurutku sih ya seperti yang ada di data itu aja sih, dengan Anda simpulkan sendiri. Dan apakah ini worth it atau tidak? Kalau menurutku worth it, karena emang bagus sih kalau menurutku. Harga murah meskipun mereknya baru didengar lah, tapi juga bagus dari segi suhu aman dan juga kecepatannya juga aman. Rekomen atau tidak? Kalau menurutku ini rekomen ya, bagi kalian yang ingin membeli silahkan beli aja. Saya tanpa sponsor dari ini, emang saya itu memang review secara jujur dan beli sendiri dan untuk mengetesnya sendiri apakah bagus atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review part-part PC yang lainnya pasti akan ada lah ke depannya. Seperti itu, dan terima kasih sudah menonton.